besar dan ubah segala yang terjadi kepada Allah sama beriman dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini mari kita bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak saya menjadi suatu istiqomahan mengisi minggu malam Senin dan mari bersama-sama kita bertawasul kepada Allah Rasulnya dan sebelumnya bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-hadiyah wa sallallahu wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti al-Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama kita dengarkan dan untuk agar kita menjadi istiqomah setiap minggu malam diadakan pengajian, karena ini sudah ketentuan dari kita semuanya. Setiap minggu malam harus diadakan pengajian untuk kita semuanya agar kita menjadi ibadah kita ada nilai ibadahnya dan kenikmatan. Dan itu pada pertanyaan kami berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam tepat menurut perhitungan kita sekarang malam ke-12 Rabiul Awal, di mana pada malam ini dulu 14 abad yang lalu telah lahir seorang manusia yang paling istimewa, manusia yang membawa perubahan dari minad dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan atau jahiliyah ke zaman yang penuh dengan hidayah, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu ada sekelompok iblis yang menangis. Jadi ketika iblis itu dalam semasa hidupnya ada sesi-sesi di mana iblis juga menangis. Di antaranya ada 3 faktor kenapa iblis itu menangis. Salah satunya adalah di saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, maka iblis pada saat itu menangis dengan tersendu-sendu, istilahnya sesenggukan gitu. Saking sedihnya. Kenapa? Iblis di saat Nabi Muhammad lahir menangis, karena bakal ada
manusia yang akan menghadang daripada visi daripada iblis itu sendiri. Itu iblis itu 3 kali nangisnya, Pak. Satu pada saat lahir Nabi, yang kedua pada saat turun ayat Al-Kursi, yang ketiga pada saat turun surat Al-Fatihah. Itu 3 peristiwa yang membuat iblis menangis. Nah, kalau diantara kita pada saat lahirnya Nabi Muhammad sedih, nah berarti itu kelompok iblis. Harusnya senang ya. Abu Lahab saja itu sebagai paman Nabi, dan dalam sirah itu dijelaskan bahwa Abu Lahab itu salah satu paman Nabi yang ingkar, kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat Rasulullah lahir, itu gembiranya bukan main. Bahkan dia punya seorang budak yang bernama siapa? Ada yang tahu, Pak? Budak Abu Lahab yang ketika Rasulullah lahir itu langsung dibebaskan sebagai hadiah daripada kegembiraan Abu Lahab atas lahirnya seorang keponakan ya, keponakan. Yang kemudian budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab itu menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa? Pak Sodir? Gak ada. Itu namanya siapa? Suwaibah. Suwaibah ya. Itu budak yang dimiliki oleh Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, saking gembiranya Abu Lahab itu langsung dibebaskan. Itu saking bahagianya. Dan ketika hasil daripada Abu Lahab itu bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dalam sirah disebutkan itu ketika sekarang, berarti posisi Abu Lahab kan berarti di alam kubur sekarang ya. Nah, belum ke akhirat, belum, masih di alam kubur karena kiamat juga belum terjadi. Itu setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa kubur. Itu barokah dari kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi kita sebagai umatnya, kalau enggak bahagia ya kebangetan ya. Abu Lahab saja yang ingkar kufur, itu saking gembiranya atas kelahiran keponakan, itu dikasih keringanan siksa kuburnya setiap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita, mudah-mudahan malam ini sebagai tabarukan, sebagai kita mengalap berkah dari Nabi Muhammad SAW, kita hitung-hitung memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kita mengisi waktu kekosongan sampai kita menunggu waktu sholat isya. Niatan oleh kita bahwa kita sedang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan rasa bahagia, karena kunci daripada kebahagiaan itu insya Allah syafaat akan diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, itu dalam konteks kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa dalam bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah peristiwa kelahirannya, tanggal 12. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa wafat. Wafatnya Nabi Muhammad juga tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya sama. Jadi kalau misalkan kita itu meninggal di Batu Nisan itu lahir sekian, wafat sekian, kalau Nabi Muhammad sama. Lahir 12 Rabiul Awal hari Senin, wafat juga Senin 12 Rabiul Awal, cuma ujungnya tahunnya yang beda. Maka ini yang menjadi alasan kenapa orang di luar kita itu anti terhadap peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Karena katanya, kata mereka itu, ketika kita, karena berbarengannya itu, seolah-olah kita memperingati wafatnya Nabi Muhammad juga gitu. Masa harus gembira gitu kan?
Nah, itu dalil mereka. Padahal dalam teori usul fikih, seperti kita punya anak, ini antara kelahiran dan kematian. Syariat ketika ada sebuah proses kelahiran, itu kan ada yang namanya akikah, Pak ya? Ya. Nah, hadisnya jelas, disuruh akikah ketika anak lahir sekian waktu, 7 hari sampai 21 hari, itu yang mampu diakikah. Itu jelas ada hadisnya. Nah, itu proses kelahiran sebagai tanda bukti syukuran. Kemudian proses kematian, sampai saat ini tidak ada yang namanya perayaan kematian. Jadi yang dipakai oleh teori kita adalah bahwa lahir harus kita rayakan. Kalau kematian, ya, jangan dirayakan. Maksudnya jangan digembirakan, tapi harus didorong dengan doa. Itu dalam konteks perayaan kelahiran dan kematian Nabi Muhammad SAW. Lahir, wafat sama tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, cuma tahun yang berbeda. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah peristiwa hijrah. Ketika kita mendengar peristiwa hijrah, itu pasti telinga kita atau pikiran kita tertuju pada satu bulan yang namanya bulan apa, Pak? Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram itu sering kita peringati sebagai bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa ada kaitannya dengan Rabiul Awal? Ternyata kalau kita baca sirah Nabawiyah itu, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu prosesnya panjang, Pak. Sampai dengan bulan Rabiul Awal. Jadi jangan dikira hijrah itu bulan Muharram saja. Ternyata Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu berbagai fase dulu diikuti. Tahapan-tahapan dulu, persiapan. Pada bulan Muharram Nabi mengutus dulu diplomasi dulu dengan orang Madinah. Kira-kira gimana nih Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, akan pindah ke Madinah. Kira-kira lihat setting sosialnya gimana, menerima atau tidak. Terus berproses sampai 2 bulan, sampai dengan surah Muharram, Safar, Maulid. Nah, itu peristiwa hijrah. Jadi hijrah pun juga terjadi pada tanggal atau pada bulan Rabiul Awal. Jadi 3 peristiwa penting itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada saat bulan Rabiul Awal. Lahir, wafat, perjuangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang saya hormati, nah, dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tadi selama masa bulan Rabiul Awal, itu setidaknya memberikan sebuah ibrah, pelajaran bagi kita, bagaimana kita betul-betul memposisikan kita untuk meneladani daripada sosok Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ayatnya, Pak. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, dan ini populer, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara teori psikologi dan sosiologi, Pak, kecenderungan manusia hidup itu akan meniru seseorang yang diidolakan. Ini naluri manusia. Bapak boleh tanya pada diri pribadi, Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup Bapak ini, pasti akan meniru, misalkan saya nih, idolanya kalau bola misalkan, Ronaldo atau Messi gitu. Nah, itu kita akan cari bagaimana biografi idola kita, bagaimana kebiasaan kita, dia, bagaimana gaya hidupnya, gaya semacam, akan ditiru. Dan itu naluri manusia secara psikologis dan sosiologis. Nah, maka karena dengan lahiriah yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu pengen menjadikan seseorang itu idola, jangan tanggung-tanggung.
Maka Allah berikan itu jawaban itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh telah ada dalam diri Rasulullah contoh yang baik. Nah, ini uswah hasanah. Jangan tanggung-tanggung kalau kita mau meniru seseorang. Kalau Ronaldo, Messi mungkin hanya di bidang olahraga, belum tentu di bidang yang lain. Kalau misalkan kita suka politikus, mungkin akan ngambil sosok politikus yang lain, hanya tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu utuh. Kita sebagai pejabat, Nabi Muhammad sebagai pejabat. Kita sebagai pedagang, Nabi Muhammad juga pernah menjadi seorang pedagang. Jadi komplit. Kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, Rasulullah pun juga menikah. Jadi seluruh aspek kehidupan yang kita bisa contoh ada di dalam diri Rasulullah. Seorang politikus, Rasulullah sebagai diplomat ulung. Ini terbukti dalam puncaknya itu dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Mungkin Bapak pernah dengar perjanjian Hudaibiyah? Itu perjanjian diplomatik antara Rasulullah dengan orang kafir. Pada perjanjian itu terjadi semacam genjatan senjata. Jadi saling membuat sebuah tatanan masing-masing. Dan ini cara diplomatik yang ulung dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dulu protes, kenapa ya Rasulullah, kok kamu mau menandatangani perjanjian Hudaibiyah itu? Padahal secara pikiran yang pragmatis itu merugikan. Karena apa? Karena semasa perjanjian itu orang Madinah yang pada saat itu Rasulullah sedang di Madinah tidak boleh melakukan umroh atau haji ke Mekah selama 3 tahun. Itu kan seolah-olah merugikan. Tapi di situ ada visi jauh ke depan Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan diri untuk menyusun strategi apa yang akan dibangun setelah nanti perjanjian Hudaibiyah selesai. Dan terbukti ketika Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir, maka terkenal dengan istilah Fathul Mekah, dengan penguasaan Mekah kembali itu sukses. Itu setelah terjadinya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Karena pada saat itu orang kafir merasa lengah, seolah-olah orang Islam atau Nabi Muhammad sudah tunduk dengan perjanjian itu. Padahal Nabi sedang mempersiapkan. Sehingga orang kafir lengah. Ketika lengah, perjanjian Hudaibiyah selesai, terjadi pertempuran, menang. Nah, itu strategi politik Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara figur, kita sebagai seorang politikus, contoh Rasulullah ada. Kita sebagai pedagang, contoh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah menjadi seorang pedagang, seorang petani, seorang pengembala. Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul juga sebagai seorang pengembala. Sebagai suami, sebagai bapak, Rasulullah menikah, punya anak, punya istri. Contoh, itu komplit dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW itu pernah sedang kalau istilah kita itu ngadawung ya. Setelah selesai sholat itu istirahat sejenak ya, sambil bayang-bayang, sambil sedikit senyum-senyum gitu. Sahabat bertanya, Rasulullah, kok Rasulullah kelihatannya ada sesuatu yang membuat happy gitu kan. Ada apa gerangan? Rasulullah menjawab, ya sahabat, aku itu rindu dengan seseorang. Para sahabat bertanya, bingung lagi, ya Rasulullah, rindunya kepada siapa? Seseorang itu siapa? Aku rindu kepada temanku. Sahabat bingung, kok nggak langsung
menunjuk atau menyebut misalkan Abu Bakar atau Umar, Utsman dan sebagainya. Ini temanku. Apakah orangnya ada di sini ya Rasulullah? Tidak. Apakah di antara kami ya Rasulullah? Tidak. Nah, sahabat makin penasaran siapa itu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti bakal berdampingan dengan dirinya nanti di surga. Nah, para sahabat, wah ini pasti rindukan saya. Ternyata jawabannya bukan. Yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu, bisa bersama-sama dengan orang yang hidupnya tidak sama-sama dengan Rasulullah, tapi mentaati terhadap ajaran Rasulullah. Ya kita. Kalau para sahabat mungkin wajar. Para sahabat itu yang dinamakan sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup semasa Nabi dan melihat ketemu dengan Nabi, itu sahabat. Kan ada sahabat, ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in, kesininya ulama gitu kan. Nah, sahabat itu orang yang hidup semasa Rasulullah dan juga ketemu dengan Rasulullah, itu sahabat Nabi. Kita jauh Pak ya, hidup lahir tahun 50, tahun 40, sekarang Rasulullah sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Tapi orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah, ingin bersama-sama di surga, kita. Orang yang tidak hidup semasaku dan tidak hidup bertemu denganku, tapi dia taat melaksanakan ajaranku, itu yang paling saya tunggu-tunggu dan saya rindu kepada dia. Ya kita, umatnya. Jadi kalau Rasulullah saja sudah rindu kepada kita sebagai umatnya, masa kita tidak kangen? Kangen nggak Pak? Kangen ya? Kangen nanti ketemu dengan Rasulullah. Siapa sosok Nabi Muhammad yang kita idam-idamkan itu? Makanya kalau pengen ketemu bareng-bareng dengan Rasulullah, ketika Rasulullah sangat cinta kepada kita, kita pun juga harus cinta kepada dia. Jangan sampai bukti kita cinta kepada beliau, kepada Rasulullah apa? Ya ikuti ajarannya. Karena dalam kitab Nasaiul Ibad itu halaman 4 ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ini akan ada zaman di mana umatku itu jauh dengan aku. Jauh di situ, jauh dengan aku dan juga para pewarisku. Siapa pewaris Nabi? Ulama dan fuqaha. Al ulama'u warasatul anbiya, itu pewaris Nabi adalah ulama. Akan datang kepada umatku zaman di mana umatku itu jauh dengan aku dan juga pewarisku. Nah, sini jauh di situ apa jauh rumahnya, apa jauh apanya? Kalau jauh rumahnya, ya mungkin bisa didekati ya. Tapi kalau dekat rumahnya, tapi jauh dengan nabinya, dengan ajaran yang dibawanya, ya podo baik gitu. Jadi jauh di situ bukan jauh secara fisik. Akan datang kepada umatku zaman di mana umatku itu merasa jauh denganku dan juga pewarisku. Ya, jauh di situ dalam konteks menjauhi ajaran Nabi Muhammad dan juga yang dibawa oleh pewaris-pewaris. Jadi kalau kita walaupun, jadi nggak ada jaminan Bapak Ibu sekalian, kalau kita rumah dekat dengan ustadz atau dengan kiai, tapi kita nggak ngikuti ajaran Nabi, ya itu jauh. Walaupun kita sering ngopi dengan para ustadz, dengan para kiai, tapi pola hidup kita jauh dengan apa yang disampaikan oleh para pewarisnya itu, ya jauh. Dan itu kita bisa cermati masing-masing. Kalau kata kiai, kata ustaz, ayo salat berjamaah ketika azan datang,
ustadznya ke masjid, kitanya enggak. Itu berarti walaupun depan-depanan gitu kan, seberang-seberangan rumahnya, itu jauh dengan ulama. Dan itu bahayanya kalau jauh dengan ku dan juga pewarisku, maka akan ada akibatnya. Apa? Yang paling ngeri itu, kamu akan keluar dari dunia ini bigori Islam, bigori iman, dengan tidak membawa iman. Kamu akan keluar dari alam dunia ini dengan tidak membawa iman. Itu akibat, walaupun orang itu dekat rumahnya dengan pewaris Nabi, dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz, dengan para alim ulama, tapi dia tidak mengikuti perintah-perintah Rasulullah yang dibawakan oleh pewarisnya, maka akibatnya adalah, salah satunya yang paling ngeri adalah hidupnya itu akan nanti keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Ini bahaya yang sangat luar biasa sekali kalau kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Jadi alhamdulillah rumah kita dekat dengan para alim ulama, manfaatin barokahnya. Karena di sebuah kampung atau penduduk itu boleh jadi itu keberkahan kampung itu tumbuh karena adanya orang yang selalu mengingatkan. Di situ orang yang ngerti terhadap agama. Kalau sebuah kampung, sebuah daerah sudah nggak ada orang yang ngerti agamanya, itu barokahnya akan dicabut. Itu sebagai gambaran betapa Rasulullah itu sangat rindu kepada kita sebagai umatnya. Bahkan ketika kiamat terjadi, kemudian hari kebangkitan diadakan, seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir mati itu dibangkitkan. Kemudian manusia yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika dibangkitkan, apa yang dikatakan oleh Nabi? Aina ummati. Rasulullah tidak sibuk, ya Jibril, ya Mikail, kan waktu itu dalam kisah, kalau bapak-bapak baca di Al-Barjanji atau di kitab Maulid, itu kan ketika hari kebangkitan terjadi, itu Allah mengutus dua malaikat, Jibril dan Mikail. Ya Jibril, ya Mikail, tolong carikan kuburan kekasihku Muhammad SAW. Tolong disambut dia, bangkitkan dia. Itu manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril Mikail datang kepada tempat dikuburnya Nabi Muhammad, kemudian dibangkitkan, maka Nabi Muhammad itu bertanya kepada malaikat, kepada Jibril dan Mikail, bukan menanyakan Aina Khadijah, Aina Fatimah, bukan menanyakan istri dan anaknya, bukan. Siapa? Aina ummati ya Jibril, Aina ummati ya Mikail, di mana umatku ya Jibril, di mana umatku ya Mikail. Itu luar biasa. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Dia tidak mencari yang ditanyakan itu anak dan istri, tapi umatnya, bagaimana nasibnya. Nah itu perumpamaan sebagai betapa cintanya, mahabbah Rasulullah kepada umatnya digambarkan begitu dahsyat. Maka kita sebagai umatnya juga harus menjawab daripada kecintaan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya dengan bersolawat. Solawat itu menjadi kunci daripada kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seluruh umatmu itu akan mendapatkan syafaat? Tidak. Terus siapa yang bakal mendapat syafaat? Orang yang melaksanakan dua. Satu, orang yang melaksanakan sholat, dan yang kedua adalah orang yang selalu menyebut namaku. Itu dalam hadisnya jelas. Jadi syarat kita mendapatkan syafaat Rasulullah dua, sholat dan sebut nama Nabi Muhammad dengan cara sholawat. Sholat, sholawat, kunci daripada kita nanti mendapatkan syafaat. Kalau kita posisi sekarang
menjadi umat Nabi Muhammad, sholat tidak, sholawat juga tidak, ya. Hadisnya jelas, saya nggak bakal memberikan syafaat kepada dua orang. Kenapa? Karena sholat sebagai bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat sebagai bukti kecintaan Dia kepadaku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu Pak beda dengan syariat yang lain, dengan syariat haji, dengan syariat zakat, dengan syariat puasa, beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau syariat selain sholat, kalau kita dalam posisi belum bisa melaksanakan, ada keringanan untuk tidak boleh melaksanakan. Contoh puasa wajib Ramadan. Ketika pada saat bulan Ramadan sedang berpuasa, Bapak sakit, dan secara sakit itu akan melemahkan fisik kita. Bapak boleh puasa atau tidak? Batalin. Bapak boleh puasa atau tidak boleh puasa? Enggak boleh puasa. Boleh tidak puasa? Boleh? Boleh. Boleh. Bapak sedang nanti di bulan Ramadan juga, misalkan ada zakat fitrah atau zakat yang lain, kemudian haji juga. Bapak sebelum punya ongkos naik haji, boleh tidak haji? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi jelas dalam ayatnya itu, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang mampu di jalan melaksanakannya. Nah, beda dengan sholat. Kalau puasa, zakat, haji, ketika kondisi kita tidak memungkinkan melaksanakannya, boleh untuk meninggalkannya. Tapi kalau sholat, Bapak tidak bisa berdiri. Kira-kira sholat harus duduk. Bapak duduk pun juga nggak mampu. Sholat harus berbaring. Berbaring pun juga kayaknya nggak bisa juga. Saya mandiin, Pak. Saya kan sakitnya itu nggak boleh kena air, Pak. Apa solusinya? Tayamum. Urusan sholat dikejar oleh Allah itu. Kamu gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, boleh berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat. Gak bisa pakai isyarat, pakai hati. Gak hatinya gak berfungsi, ya mati berarti. Nih dulu. Itu sholat jangan main-main. Kalau ibadah syariat yang lain, boleh. Kita bepergian. Saking tidak bolehnya ditinggalkan itu sholat itu. Akan jarak jauh gitu kan. Takut itu apa, takut waktunya itu. Apa yang diberikan solusi oleh Islam? Ada jama', ada qashar. Qashar, singkat. Terus apa alasan kita tidak sholat? Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat. Isyarat tidak bisa, hati yang berbicara, hati tidak berbicara, ya mati. Kita tidak boleh kena air karena sakit, ada tayamum. Dan itu dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan paling banyak orang meninggalkan sholat di saat apa kira-kira? Di saat sakit, Pak. Coba, Bapak kalau sakit pasti ninggalin sholat nggak? Pasti. Pasti ya? Ya. Coba Pak, jujur aja. Pasti. Pasti ya? Apalagi dirawat di rumah sakit. Sholat. Pasti nggak meninggalkan sholat itu? Pasti. Tapi harusnya jangan begitu. Harus ini kewajiban yang sekeliling kita ya. Di waktu sholat, kalau di rumah sakit lagi dirawat, ya keluarganya harus ingetin, Pak, sholat Pak. Nggak bisa sholat, ditayamumin Pak. Jadi saking tidak bolehnya. Coba kalau kita tinggal sholat, keburu mati, boleh fidyah nggak? Nggak boleh. Boleh fidyah nggak kalau sudah mati? Misalkan Bapak nih dirawat di rumah sakit sampai seminggu. Puasa. Seminggu itu berarti 7 hari kali 5 waktu, berapa itu? 35 waktu. Meninggalkan sholat, dirawat di rumah sakit, meninggal dunia.
sholat yang Bapak tinggalin selama seminggu 35 waktu boleh Fidyah. dibayar gak dengan fidyah? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Puasa fidyah mah. Gimana coba itu? Makanya luar biasa sholat itu, Pak. Jadi jangan main-main dengan sholat. Jadi ketika kita, dan itu betul, dan itu mungkin padahal kita bisa sering merenung, itu kita padahal dikarang pada saat zaman Imam Bukhari gitu ya. Para mujadid ya. Udah kurunya udah abad-abad, tapi bisa memprediksi orang sering meninggalkan sholat adalah di waktu sakit. Sampai sekarang ya kita jujur aja lah, mumpung kita masih sehat, kita ingat-ingat kemarin pernah waktu sholat, cepet kodoin, Pak. Oh iya, saya dulu pernah dirawat di rumah sakit, meninggalin sholat, mumpung sekarang sudah sehat, kodoin, Pak. Dikodoin nggak, Pak? Boro-boro. Itu akan menjadi hutang ya, hutang sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan main-main. Dalam pelaksananya pun juga dikejar itu kalau sholat itu. Gak bisa berdiri, duduk. Dan ini dalam posisi duduk juga, misalkan begini, Pak. Bapak itu tidak bisa berdiri. Jadi berdirinya itu nggak kuat kalau lama-lama. Itu sholatnya itu duduknya apa duduk di lantai, apa duduk di kursi? Kursi. Di kursi. Terus kalau pada saat sujud, apakah harus sujud, apakah harus di kursi saja? Iya. Kira-kira kebanyakan di kita itu dia pakai kursi karena alasannya Sakit. gak bisa duduk, gak bisa lama-lama berdiri gitu ya, gak bisa lama-lama berdiri ya. Maka duduk ya, dengan cara pakai kursi. Pertanyaannya, ketika sujud dia itu kita harus sujud ikutin kayak orang sujud atau sujud biasa gitu aja? Saja. Itu itu kaifiat fikih yang harus kita benahi dikit-dikit ya. Kalau berdirinya itu alasan duduk karena tidak bisa berdiri lama-lama, itu sujudnya harus, Pak, harus mengikuti orang yang sujud seperti biasa. Nah, ini yang bab fikih yang harus diperjelas. Waktunya udah habis. Ya, jadi itu saja barangkali Bapak sekalian, ini sebagai mengingatkan kita dan mengisi kekosongan kita. Mudah-mudahan ada ilmu buat kita bersama untuk terus memperbaiki ibadah kita, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita terus sholat, jangan sampai tinggalkan, dan sholawat jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah bisa dan mendapatkan pelajaran tuba kita semua beruntung kita tidak mengenal pilihan Nabi Muhammad, tapi kita cinta dan juga keimanan kita bertambah kepada Nabi. Mudah-mudahan tuba di malam ini, mudah-mudahan kita sungguh-sungguh mengimani kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Kiranya pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak dan pertepatan besok dengan terus awal. Mudah-mudahan dengan terus 17 awal ini kita dapatkan pahala dari agungnya kelahiran. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.